Hadirin dimohon duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majidi, LCMA, yang biasa disapa dengan Tuan Guru Bajang. Yang kami hormati Kiai Haji Den Mas Yusuf, Karo Kesra Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati Kiai Haji Daroji yang sekaligus sebagai Ketua MUI Jawa Tengah. Yang kami hormati Kiai Haji Muhammad Arif Ponpes Al-Ulum atau yang mewakili. Yang kami hormati Kiai Haji Dr. Abdul Jadil Huaho. Yang kami hormati para ustadz, mohon maaf, Ustadz Abu Bakar dari Kota Bau-Bau yang sempat hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati pula para ustadzah Nadatul Wathon dari Kabupaten Muna atau Raha, serta Bapak Ibu para wali santri, siswa baik dari jenjang madrasah ibtidaiyah
Madrasah Sanawiyah dan Aliyah yang sama-sama berbahagia. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia. Pada malam hari ini kita dapat bertemu dan meluangkan waktu kita di dalam bersama-sama mengikuti kegiatan safari dakwah bersama Tuan Guru Bajang atau Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majedi LCMA. Dan kami juga ucapkan selamat datang kepada Bapak Tuan Guru yang alhamdulillah pada malam hari ini sudah sampai di kota Kendari yang sama-sama kita cintai. Untuk itu mohon tepuk tangannya semua. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita jalan yang benar dan terang menderang sehingga kita semua terhindar dari jalan yang batil. Berkat bimbingan beliau kita selalu berada pada jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pastinya kita senantiasa mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkanlah saya sebagai pembawa acara untuk mengawali agenda pada malam ini untuk bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qori Hanif Maulana kepada Ananda Hanif Maulana dan Ananda Nazar. Secara haflah kami dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati
سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara selanjutnya sambutan pimpinan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Manan kepada Bapak Ki Haji Masnur Munzi dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya tidak semangat ini santri-santri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabil karim Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Yang sama-sama kita hormati Syekh Dr. Kiai Haji Muhammad Zainal Majdi LCMA yang biasa akrab dengan sapaan Tuan Guru yang kami hormati saudara yang baru ketemu, saudara tua, saudaranya Abi Nina baru ketemu, berkah STQ Nasional. Ternyata beliau karosra dari Jawa Tengah. Padahal sebelumnya guru tilawah kalian yang pernah mengajar kalian di sini, Zahrona Siwa itu yang juara di Kaltara, itu dari Jawa Tengah, mengajar tilawah di sini. Yang kami hormati Pak Doktor dari Unhalu, saudara saya Ustadz Arifin, saya ingat kata-kata antum kira-kira yang lalu. Beliau sampaikan sama saya begini, waktu itu Abi masih jadi pengusaha. Beliau menyampaikan bahwa jangan hanya bisnis kontraktor saja, bisnis pendidikan nanti saya bantu. Tapi alhamdulillah Tuan Guru sampai sekarang beliau belum pernah membantuin, terlalu sibuk. Yang saya hormati saudara saya dari Bau-Bau, orang tua santri yang sempat hadir, Ustadz, Ustazah, kemudian pembawa acara yang merangkap sebagai kepala madrasah Min Al-Manan Kendari. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, alhamdulillah pada hari ini Pondok Pesantren Al-Manan kejatuhan berkah. Seyogianya acara ini dari bulan lalu Tuan Guru. Jadi kami sudah melakukan penjadwalan sebenarnya maulid, sehingga waktu itu kita rangkaikan dengan perkemahan persiapan untuk peserta kemah internasional yang akan ke Malang. Jadi kita adakan pelatihan di sini, perkemahan Sako Nahdlatul Ulama tingkat provinsi, dirangkaikan dengan Maulid Nabi. Tapi ya qadarullah, karena sesuatu hal beliau belum bisa hadir. Alhamdulillah hari ini hadir di Pondok Pesantren Al-Manan Kendari. Jadi perasaan saya gini Tuan Guru, kayak saya tinggal di dalam hutan yang sementara kesepian seperti itu. Kemudian tiba-tiba ada teman yang nyamperin saya gitu loh. Saya seolah-olah dalam hutan yang tersesat, mau kemana ini gitu. Jadi dengan kedatangan beliau, saya sangat mengharapkan bimbingannya, tuntunannya. Mudah-mudahan saya diberikan keistiqomahan dalam menjalankan amanah dari orang tua santri di Tuan Guru.
Jadi semua memang kalau kita runut ke belakang, yang menginspirasi saya terus terang beliau. Kenapa? Karena saya datang dari latar belakang dunia usaha. Kok ada gubernur, hafiz Quran, S1, S2, S3, Al-Azhar, penghafal Al-Quran, kok bisa jadi gubernur gitu. Nah inilah yang menjadi rule di Al-Manan. Saya mengharapkan bahwa santri-santri saya bisa mengikuti jejak beliau. Untuk itu, jadi banyak pondok tahfiz tuan guru yang hanya menghafal saja, tetapi pendidikan formalnya tidak ada gitu. Nah di sini, alhamdulillah untuk Al-Manan, jadi dari Senin sampai Jumat itu dari pagi sampai jam 12 itu belajar pendidikan formal. Jadi alhamdulillah guru-guru untuk pendidikan formal di sini berjumlah sekitar 30 orang. Ditambah ustadz sekitar 8, ustazah 4. Nah itulah yang menjadi tenaga pengajar di sini. Dan alhamdulillah salah satu ustadz juga ini alumni dari Pancor, Tuan Guru. Ustaz Saiful, berdiri Ustaz Saiful. Ini alumni dari sana, Tuan Guru, dari Pancor. Jadi insya Allah ini berkat Ustaz Ustaz Azwar yang membawa ke sini. Beliau kasihkan ke saya, jadi saya terima. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Azhar. Jadi insya Allah sanad keilmuannya ini nyambung ke Maulana Syekh. Tahu nggak Maulana Syekh? Salah ya, beliau sesepuh Tuan Guru Bajang. Jadi salah satunya di sini Ustadz ada yang dari NWDI Pancor. Kemudian ada dari Bima 2 orang Tuan Guru, Ustadznya yang tahfiz. Jadi inilah salah satu yang menginspirasi saya. Kenapa saya walaupun dengan berat akibat banyak guru, jadi menyebabkan banyak operasional, tapi itulah tantangan. Karena itu tadi biaya untuk guru di sini luar biasa dibandingkan biaya ustadz. Ini itu saya mengucapkan Tuan Guru terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas waktu dan kesempatannya bisa melihat kami di sini. Semoga dengan kedatangan Tuan Guru menambah semangat para ustadz ustazah, guru-guru, terutama untuk diri saya. Mohon nasihatnya nanti supaya kita bisa istiqomah dalam menjalankan amanah ini. Kemudian saya memohon maaf apabila dalam penyambutan mungkin kurang, karena kita ini baru seumur baru 3 tahun di sini, jadi semua masih serba perlak, saya saja pakai baleho, tapi insya Allah tidak mengurangi khidmat kita insya Allah. Semangat santri, semangat. Jadi inilah yang salah satu menginspirasi Abi. Kenapa saya tetap mempertahankan kalian itu bukan hanya belajar di agama, tetapi di pendidikan formal kalian harus bisa. Buku paket kita juga anjurkan. Hanya saya tidak memaksakan karena di sini Tuan Guru tidak semua orang tuanya mampu, jadi saya subsidi silang. Jadi yang tidak mampu ya tetap tidak masuk. Yang penting mau belajar Al-Quran, insya Allah. Orang yang belajar lain saja di
kasih rezeki sama Allah, apalagi kita ini yang belajar Al-Quran, insya Allah ada-ada saja. Jadi barangkali saya tidak terlalu panjang karena ini sudah ada pesanan ini. Sekali lagi saya mengucapkan Tuan Guru terima kasih. Dimohonkan nanti doanya, mudah-mudahan kami semua yang di sini termasuk santri-santri saya dimudahkan dalam menuntut ilmu, ustadz-ustadz diberikan kesabaran dalam mendidik, diberikan keistiqomahan. Ini saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan dari pimpinan PPTG Al-Manan Bapak Kiai Haji Mastur Munzi, dan sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segmen yang kita tunggu-tunggu yakni adalah Mau'idhah Hasanah atau ceramah dari Tuan Guru Bajang, yang kemudian nantinya kita dapat mengambil hikmah-hikmah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi LC MA. Dan kami juga mohon izin, mungkin sebelum Bapak Tuan Guru menyampaikan hikmahnya, kami mohon kepada hadro untuk qiyam. Untuk itu kita sambut Ustadz dengan Mahailul Qiyam. Kami persilakan. Sudah siap? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika.
alaihi. Mari kita sambut Tuan Guru Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi LCMA. Kepada Bapak dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد القائل أهل القرآن هم أهل الله وخاصته صدق الله وصدق حبيبه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Al-Mukarram Sahibul Ma'had Bapak Ki Haji Mastur Munzi beserta keluarga dan seluruh para ustaz dan ustazah, para pengasuh, para pembimbing yang ada di Pondok Pesantren Al-Mannan, kita doakan mudah-mudahan beliau semuanya diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala, diberikan keistiqomahan. Tadi beliau sampaikan bebannya berat, tantangannya besar. Tapi Pak Kiai, kita ingat apa yang disampaikan dalam sebuah riwayat, ala qadril mu'nah ta'til ma'unah. Sebanyak yang diperlukan akan datang bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mukarramun, para kiai yang saya hormati, ada Kiai Yusuf dari Jawa Tengah, ada Kiai antropolog, mana beliau tadi ya? Al-Mukarram dari Haluleo, ya. Kemudian juga sedulurnya Pak Kiai Mastur, Pak siapa? Pak Fuad, Masya Allah ya Pak Fuad. Kemudian juga ternyata ada dari Lombok juga nih. 40 tahun sudah di Kendari. Beliau ini Lombok, dua-duanya Lombok. Oh Bima, Bapak dari Bima, dari Lombok ya. Alhamdulillah, itu Bima dan Lombok itu bagian dari Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah 2008-2018 10 tahun saya memimpin di Nusa Tenggara Barat sebagai gubernur. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadiran para sahabat yang menemani saya di dalam perjalanan. Ada Profesor Dr. Tuan Guru Haji Abdul Fattah. Ini beliau guru besar di UIN Mataram. Ada Al-Ustaz Azwar, pimpinan Nur Nahdlatain di Raha Muna, yang kemarin kita datangi. Alhamdulillah. Berdiri Pak Ustaz. Ini beliau. Alhamdulillah. Ada Bapak Ustaz Muhammad Hatta juga ya, tadi hadir juga. Alhamdulillah. Ya semuanya saya hormati dan saya banggakan. Dan tentu yang paling banyak mendapat bagian doa hari ini, mendapatkan bagian dari munajat hari ini dan setiap waktu, yaitu semua ananda-ananda para santri dan santriwati Al-Mannan. Fatahallahu alaikum futuhal arifin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka akal, pikiran dan hati ananda semua untuk mendapatkan ilmu yang barokah, cahaya Al-Quran, keberkahan dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari bau-bau berangkat ke Muna, dari Muna menyeberang ke Kendari. Ponpes Al-Mannan, kebanggaan kita semua, insya Allah membawa berkah untuk seluruh negeri. Amin. Dari amin kita insya Allah ada yang diijabah oleh Allah. Malam hari ini bapak-bapak dan ibu ananda semua, sayalah salah satu yang paling bersyukur dan berbahagia karena dapat melihat wajah-wajah dari para penuntut ilmu,
wajah-wajah dari para pembaca Al-Quran, wajah-wajah dari para hafiz dan hafizah. Inilah wajah yang insya Allah akan dibanggakan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di dalam keterangan para ulama menjelaskan hadis dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Jadi nanti ananda semua dan bapak-bapak ibu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan di akhirat nanti aku akan membanggakan banyaknya umatku. Itu sebabnya kalau dulu pada masa Rasul ada 124.000 umat Islam. Ketika beliau wafat, itu jumlah para sahabat menurut sebagian ulama. Maka pada hari ini sudah lebih dari 1,6 miliar umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 1,6 miliar artinya 1.600 juta. Setelah 1.440-an tahun ditinggalkan oleh Rasul. Ini adalah berkah dari apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan tadi, bahwa umatnya akan banyak, bahwa nanti umatnya yang banyak itu akan dibanggakan di akhirat oleh Nabi di depan semua nabi-nabi yang lain, di depan semua umat-umat yang lain. Dan dalam penjelasan para ulama, salah satu dari bagian umat yang dibanggakan Nabi adalah hamalatul Quran, yaitu mereka yang menghafal Al-Quran. Pengen dibanggakan oleh Nabi di akhirat? Ingin dibanggakan oleh Nabi di akhirat? Ingin mendapatkan syafaat Rasul di akhirat? Alhamdulillah. Maka ananda semua, saya berpesan ya kepada keluarga besar Al-Mannan, kepada ananda semua, kepada Bapak Kiai Mas Haji Mastur. Pak Kiai, ada berapa kontraktor di Kendari? Kira-kira berapa Pak? 100 lah. Ada 100 kontraktor. Yang ditakdirkan Allah untuk buka pesantren berapa orang? Sendiri beliau ini. Jadi beliau ini mukhtar. Ya, mukhtar dalam arti dipilih oleh Allah. Dari ratusan kontraktor yang ada di Kendari, beliau dipilih oleh Allah. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi wasilah. Kita ini di dunia ini semua jadi wasilah, Bapak Ibu. Apa arti wasilah? Allah yang pilih kita. Ada orang yang dipilih oleh Allah jadi pemimpin, maka itu wasilahnya untuk berbuat baik. Sehingga ketika itu sampai kepada dia terima dengan penuh kesyukuran dan kehati-hatian. Dia tidak pernah akan menyombongkan kepemimpinannya. Kenapa? Itu wasilah. Sebagaimana Allah memberikan wasilah seketika, Allah juga bisa mencabut suatu nikmat itu seketika. Beliau Bapak Haji Mastur ini diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala yang sangat istimewa. Tadi saya tanya sekitar 100-an yang mendirikan pesantren, cuma beliau sendiri. Kalau matematikanya 1 dari 100 berapa persen? Di matematika 1 dari 100 berapa persen? 1%. Ya. Apalagi kalau kontraktornya 200, 1 dari 200 berapa persen? 0,5%. Pintar, hebat. Orang yang paham matematika insya Allah tidak akan gampang tertipu dalam kehidupan dunia. Nah, beliau ini Bapak Al-Kiai Haji Mastur ini dipilih oleh Allah. Karena itu kita doakan, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kekuatan. Kita semua yang hadir di tempat ini, yang pernah menginjak tanah dari Al-Mannan ini, kita semua berdoa. Ini adalah aset dari umat Islam, aset dari agama Islam, kebanggaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tempat dipelajarinya Al-Quran, tempat dihafalkannya Al-Quran, tempat dipelajarinya ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kita berharap mudah-mudahan Allah jaga tempat ini. Allah mudahkan urusan dari Bapak Kiai Haji Mastur. Pokoknya urus-urusannya digampangkan Pak ya. Insya Allah. Banyak-banyak baca alam nasyur aja Pak. Alam nasyur laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Suruh santri-santri habis subuh baca ganjil mau 21, 25, 27. Kalau misalnya ada hambatan-hambatan, ada kesulitan-kesulitan, Allah Ta'ala janji alam nasyrah laka sadrak. Walaupun itu adalah untuk Nabi, tetapi makna dari surah Insyirah itu adalah untuk kita semua.
bahwa kalau ada kesulitan, kesusahan, kita minta sama Allah akan diganti dengan kemudahan dan kelapangan. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, saya ingin pada kesempatan ini sebagai pengajian kita, saya ingin mengajak untuk kita merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala yang saya baca di awal tadi, yaitu surah Ali Imran ayat 164. Allah Ta'ala berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberikan karunia yang sangat besar kepada orang-orang yang beriman. Apa bentuk karunia Allah kepada orang-orang yang beriman? Apakah dikasih istana? Apakah dikasih jabatan tinggi? Apakah diberikan harta yang sangat banyak? Ternyata tidak. Apa bentuknya karunia Allah yang sangat besar itu? Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, yaitu dengan mengutus seorang rasul, yaitu itulah nabi kita, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi karunia yang terbesar dalam kehidupan kita, bapak-bapak dan ibu, itu datangnya rasul. Karena dengan sebab datangnya rasul itulah kita tahu Al-Qur'an. Benar enggak? Al-Qur'an turun kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan definisi Al-Quran itu kalamullah al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-manqulu ilaina bit-tawaturi al-muta'abbad bitilawatihi al-mabdu'u, ya. Al-Fatihah wal makhtub, Allah yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara mutawatir, sehingga kebenaran dan keotentikannya itu betul-betul 100%. Tidak ada sedikit pun Al-Quran yang berbeda dari yang dibaca Nabi dengan yang kita baca hari ini. Persis sama. Jumlah surahnya sama. Ayatnya juga sama. Bahkan kiroatnya juga menurut para ulama, kiroat yang ada sekarang di tengah umat Islam itulah kiroat yang ada pada zaman Nabi. Sampai cara membacanya pun sama. Al-muta'abbad bitilawatihi, Al-Quran adalah satu-satunya tulisan yang membacanya itu adalah ibadah. Kalau hadis membacanya bukan ibadah, ya. Hadis itu ibadahnya adalah kalau diamalkan. Tapi kalau sekedar membacanya itu belum termasuk ibadah. Yang khusus ketika sekedar membacanya adalah ibadah adalah Al-Quran Al-Mabdu yang dimulai dengan suratul Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Itulah Al-Quran kita, itulah ananda semua yang sedang dipelajari dan dihafalkan hari ini. Alhamdulillah. Nah, karena itu ananda semua, saya minta untuk sungguh-sungguh di dalam menjalani proses di pondok pesantren ini. Apa yang Allah Ta'ala titipkan kepada Rasul? Di dalam ayat itu ada 3 hal. Yang pertama, yatlu alaihim ayatihi. Nabi itu tugasnya adalah membimbing untuk membaca Al-Quran. Jadi tilawah itu adalah tugas pertama Nabi kepada umat. Jadi yang mengajarkan sahabat Abdullah bin Mas'ud membaca Al-Quran itu siapa? Rasul. Yang mengajarkan Sayyidina Ubay bin Ka'ab itu membaca Al-Quran siapa? Rasul. Dari situlah terus turun sanadnya sehingga sampai ke pondok pesantren Al-Manan ini, guru-guru kalian, ustadz-ustadz kalian, ustazah-ustazah kalian membimbing kalian untuk membaca dan menghafalkan Quran persis sebagaimana Rasul dulu membimbing para sahabatnya. Alhamdulillah. Itu yang pertama, tilawah. Nah, kalau tilawah kita nggak boleh main-main, ya. Makanya saya tadi begitu sampai di sini, saya dengar tadi baca mars, menyanyikan mars LWDI, masya Allah, suaranya kencang-kencang anandanya. Jadi ini suara-suara yang masya Allah, suaranya bagus-bagus. Yang mengaji juga suaranya bagus. Nah, min syurutit tilawah al-jayyidah adalah husnus shaut. Di antara syarat supaya tilawahnya itu bagus, ya, adalah suaranya itu juga baik. Nah, ananda sudah punya syarat itu. Karena itu yang pertama, tilawah ini dipastikan betul-betul ananda semua untuk belajar Al-Qur'annya itu betul-betul dengan penuh kesungguhan.
menghafal juga dengan penuh kesungguhan, cari ridho Allah. Dulu saya sebelum berangkat ke Kairo menghafal Al-Quran di Lombok. Saya menghafal Al-Quran itu sekitar 1,5 tahun. Ya. Ada sebagian teman yang bicara sama saya, yang ngomong, Zainul Majdi, kenapa belajar Al-Quran? Kan mau berangkat ke Mesir. Kenapa tidak belajar kitab-kitab yang lain? Kenapa kok menghafal Al-Quran? Kan lebih baik dalami lagi bahasa Arabnya. Kalau menghafal Al-Quran itu kan nanti terambil waktunya lebih dari 1 tahun, bisa 2-3 tahun pada waktu itu. Alhamdulillah selesai 1,5 tahun. Saya tidak jawab apa-apa omongan teman saya itu. Saya hanya diam, tapi saya teruskan menghafal Al-Quran. Alhamdulillah, selesai hafalan Quran saya, berangkat saya ke Kairo, masuk di Al-Azhar. Dengan berkah hafalan Al-Quran itu, banyak kemudahan-kemudahan yang dapat saya peroleh ketika belajar di Al-Azhar. Itulah syafaatnya Al-Quran di dunia sebelum syafaatnya di akhirat nanti. Karena itu Ananda, ya, untuk tilawah ini jangan ada pikiran, ya, jangan ada perasaan ini menghafal Al-Quran kan lama. Kalau teman-teman saya di luar sana dia belajar hal-hal yang lain, saya belum bisa hal-hal itu. Saya harus menghafal Quran. Saya habis waktu saya untuk tilawah ini, untuk menghafal. Nah, jangan ada pikiran seperti itu. Kenapa? Karena menghafal Quran itu, Ananda semua, adalah proses yang penuh dengan keberkahan. Jalani proses itu sebaik-baiknya. Meneruskan pelajaran dan tradisi dari Nabi besar Muhammad SAW. Yang kedua dalam ayat ini, wa yuzakkihim. Nah, tadi tilawahnya jalan di pondok pesantren Al-Manan, maka masuk kepada hal yang kedua. Tidak boleh kita hanya cukup pada tilawah saja, tetapi juga harus ada tazkiyah. Apa arti tazkiyah? Membersihkan perilaku kita, berakhlak dengan baik. Karena itu di pondok pesantren Al-Manan ini saya pesan kepada Pak Kiai, kepada seluruh ustaz dan ustazah, dari awal ya di pondok pesantren ini, mari kita didik santri-santri wati kita dengan nilai-nilai akhlak Islamiyah. Anak-anak kita harus tahu makna as-sidqu, yaitu jujur apa adanya. Jangan pat gulipat, tidak boleh curang, karena kecurangan itu selalu membawa musibah cepat atau lambat. Anak-anak kita harus belajar al-amanah, yaitu menunaikan amanah bisa dipercaya. Sebagaimana Rasul dulu di Mekah, jauh sebelum menjadi Nabi, sudah terkenal sebagai al-amin, bisa dipercaya, omongannya bisa dipegang. Maka biasakan untuk mengatakan hal-hal yang memang kita niatkan dan meniatkan apa yang kita omongkan. Kalau ada orang mengatakan misalnya, Pak, besok ada pengajian di Al-Manan, Bapak datang nggak? Insya Allah. Tapi dia ngomong insya Allahnya tidak diniatkan. Dia cuma ngomong insya Allah hanya sekedar untuk menyelesaikan omongan, supaya nggak ditanya lagi. Padahal dalam hatinya, enggak, saya nggak mau datang, tapi sama orang, insya Allah. Nah, bukan seperti itu penggunaan insya Allah di dalam tuntunan Islam. Jadi dalam Islam, kalau kita bilang insya Allah, niatkan kata insya Allah itu. Kita meniatkan apa yang kita ucapkan, dan kita ucapkan apa yang kita niatkan. Itulah tuntunan Islam. Nah, anak-anakku, karena itu yang kedua ini, wa yuzakkihim, yaitu tazkiyah. Ya, tazkiyah itu artinya kita melatih berakhlak yang baik. Jadi di pondok pesantren Al-Manan tidak boleh ada saling membuli. Ya. Tahu membuli, Ananda? Tahu membuli? Membuli itu ngata-ngatain teman.
baik fisiknya atau apapun, ya, jangan. Kenapa? Karena Rasul mengajarkan al-mu'min mir'atul mu'min. Idza ra'a fihi 'aiban aslahahu. Seorang mukmin itu cermin bagi yang lain. Kalau kita lihat ada kekurangan dari teman, itu ibaratnya sama seperti kekurangan kita. Maka kita perbaiki, jangan dibuli. Lalu yang ketiga, bapak-bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Yang pertama itu mengajarkan tilawah, mengajarkan Al-Quran. Yang kedua itu membangun al-akhlaqul karimah. Yang ketiga adalah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan ilmu-ilmu dan hikmah. Apa arti ilmu-ilmu dan hikmah? Tadi sudah Pak Kiai sampaikan. Jadi Al-Manan ini tidak hanya menghasilkan hufaz dan hafizat, tapi juga harus lahir dari sini sarjana-sarjana muslim yang hebat-hebat, ya, lulusan-lulusan yang berprestasi. Karena Nabi menginginkan kita berprestasi, Allah menginginkan kita berprestasi. Maka dalam Al-Quran ada fastabiqul. Apa arti fastabiqul khairat? Tidak hanya sekedar berbuat baik, tapi selalu berusaha menjadi yang terdepan. Maka tadi di lantai 2, pada saat kita lagi makan, saya tengok sebelah kiri, Masya Allah, banyak pialanya Al-Manan. Ya, piala siapa aja itu? Ya, coba angkat tangan yang pernah menghasilkan piala, saya mau kasih hadiah nih. Mana yang pernah ada pialanya tuh yang di atas tuh? Ayo, mana angkat tangan? Yang cepat angkat tangan dapat hadiah. Hah? Kan kita baru bahas fastabiqul khairat, harus cepat, ya. Mana yang berprestasi, mana angkat tangan? Hah? Sini nak, sini. Sini nak. Sini. Ayo bangun. Nah, siapa namanya? Nih hadiahnya. Hadiah karena berprestasi. Nih hadiahnya. Allahumma sholli. Siapa namanya? Hanif. Tahu arti Hanif? Orang cinta kebaikan. Cinta kebaikan. Ayo, mana lagi yang tadi banyak pialanya saya lihat di atas. Yang perempuan santriwati enggak ada yang berprestasi. Mana? Ayo maju nak. Apa prestasinya Ananda? 5 juz, Masya Allah. Siapa namanya nak? Sini. Siapa namanya? Nunung. Masya Allah, dia Nunung. Dia ya. Allah masya hebat. Jadi jadikan, siap Ananda semua menjadikan Al-Manan menjadi ponpes yang paling terdepan prestasinya di Kendari, siap? Alhamdulillah begitu. Jadi memang kalau dalam kebaikan itu kita nggak boleh kasih orang jalan. Maksudnya biar dia hebatan, nggak boleh. Makanya ada kaidah al-isar bil qurubi makruh. Kalau kita bisa duduk misalnya sholat nih, bapak-bapak ibu ya, bapak-bapak terutama, kita di masjid, kita datang ke masjid, terus di depan saf pertama itu masih kosong, jangan suruh orang, kita di situ. Mendahulukan orang lain dalam kebaikan yang punya nilai di akhirat, pahalanya lebih besar, tidak, itu makruh. Jadi apa artinya? Berusaha untuk menjadi yang terdepan dalam kebaikan. Kalau kita bisa di saf pertama, jadilah di saf pertama, jangan dikasih orang. Itu sama dengan kita disiapkan sama Allah tempat di surga, terus kita bilang sama Allah, enggak, saya nggak mau yang ini, kasih teman saya saja, nggak boleh begitu. Ananda juga ya, sebagai santri dari Al-Manan, kalau bisa juara 1 di Kendari, mau jadi juara 2? Mau nggak? Kalau bisa juara 1, harus juara 1. Kenapa? Fastabiqul khairat. Coba dalam suratul Waqiah ada 3 kelompok manusia. Yang pertama namanya ashabul yamin, yang kedua ashabul shimal, dan yang paling hebat apa namanya? Was-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabuna fi jannatin na'im. Kan begitu. Yang paling hebat kata Allah adalah yang selalu menjadi yang terdepan dalam kebaikan. Itulah mereka yang nanti akan paling dekat tempatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, karena itu anak-anak semua, pesan saya tekun-tekun belajar ya. Jadi sempurnakan tilawahnya dengan tazkiyah. Yang pertama adalah tilawah, lalu sempurnakan dengan tazkiyah, dan yang ketiga adalah ta'lim atau ta'allumul ulumi wal hikmah, belajar ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ananda semua, kalau hari ini di depan Ananda itu banyak sekali beragam ilmu. Kalau saya diberikan kesempatan untuk memilih 3 ilmu dari sekian banyak ilmu, maka akan saya pilih yang pertama ilmu agama, yang kedua ilmu bahasa, dan yang ketiga ilmu matematika. Orang yang menguasai 3 ilmu itu, dia akan bisa mengembangkan dirinya dengan baik di masa-masa yang akan datang. Kenapa ilmu agama yang utama? Karena memang agama ini adalah kompas. Kalau kita bepergian ini seperti orang yang sedang musafir di tengah hutan rimba, maka alat yang paling penting supaya kita tidak kehilangan arah itu namanya kompas. Kompas kehidupan agama Allah. Kompas kehidupan agama Allah. Lalu yang kedua, ilmu yang sangat penting setelah ilmu agama adalah ilmu bahasa. Kenapa? Karena dengan bahasa itulah kita bisa berkomunikasi. Kita bisa membangun hubungan sosial kita. Orang tahu apa mau kita dan kita tahu apa mau orang. Kita bisa menyampaikan apa yang kita inginkan. Mau namanya berbisnis atau bersekolah atau bekerja, semua membutuhkan keahlian berbahasa. Karena itulah Nabi Musa alaihissalam ketika diutus kepada Fir'aun untuk berdakwah, salah satu dari permintaan Nabi Musa kepada Allah adalah wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lepaskanlah ikatan lidah saya supaya omongan saya bisa difahami. Apa artinya kemampuan berbahasa? Ada ungkapan bahasa menunjukkan bangsa. Bukan hanya artinya dia bahasa Indonesia berarti dia orang Indonesia, bukan hanya itu. Tapi bahasa menunjukkan bangsa, salah satu maknanya adalah kemampuan berbahasa kita menunjukkan kualitas diri kita. Kalau orang kerjanya mengumpat-umpat, itu artinya di dalam dirinya juga penuh dengan kebencian. Kata orang Mesir, illifik yazharu min fik, yang ada dalam dirimu akan muncul dari mulutmu. Karena itu Ananda semua belajar bahasa yang baik ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab. Kalau zaman sekarang itu juga bahasa Mandarin ya, belajar ya, selain tentu bahasa apa bahasa di sini? Tolaki, Muna. Kalau Pak Haji Masuk bisa bahasa apa? Tolaki? Jawa. Bahasa Jawa ya Pak Haji Masuk. Ya Pak Kiai Yusuf. Ya kita harus bisa berbahasa dengan baik. Karena itu adalah jalan kita untuk menunaikan hajat dalam kehidupan. Lalu yang ketiga, matematika. Ya. Kenapa matematika itu penting? Karena tidak ada sisi kehidupan kita ya, kecuali di dalamnya itu ada matematika. Sholat kita ada matematikanya. Rakaat subuh berapa? 2. Boleh 2 kali 2? Kan tidak. Jadi rakaat maghrib ada berapa? 3. Kita harus tahu yang namanya 1, 2, 3 baru sah sholat maghrib kita. Kita harus tahu 1, 2, 3, 4 baru sah sholat isya kita.
Jadi dalam sholat itu juga ada matematika. Di dalam Al-Quran juga banyak sekali Allah menyebut angka-angka. Puasa kita itu disebutkan apa oleh Allah? Ayyamam ma'dudat. Apa arti ma'dudat? Ada hitungannya. Maka puasa tidak boleh semau-maunya ditambah dikurangi. Ada hitungannya yang pasti yang ditentukan oleh para ulama. Kalau mau jadi kontraktor kayak Pak Haji Mastur harus jago ngitung. Begitu ya Pak Haji Mastur ya? Iya. Jangan sampai modalnya 100 juta tapi nilai proyeknya 80 juta. Mau Pak Haji Mastur? Enggak. Iya. Modalnya 100, hasilnya 80, itu namanya rugi. Ya, jadi kalau berdagang harus menguasai matematika. Kalau kita mau berislam dengan baik juga harus tahu angka-angka. Bisa menghitung dengan baik. Ya, demikian juga dalam aspek-aspek kehidupan yang lain. Nah, karena itu saya boleh berpesan kepada Ananda semua ya untuk belajar matematika dengan baik karena nanti banyak sekali ilmu-ilmu yang akan terkait dengan matematika itu. Ada anggapan matematika itu sulit, betul nggak? Betul nggak? Senang nggak matematika? Ya, sama kayak saya dulu nggak senang matematika. Jadi dulu nilai saya yang paling jelek itu ya matematika. Tahu saya matematika itu penting, tapi entah kenapa ya matematika saya itu tidak baik hasilnya. Ya. Dan saya melihat bahwa orang yang pandai matematika itu dia bisa mendapatkan banyak kemudahan di dalam hidupnya. Dia akan mudah merancang, ya. Karena orang yang ahli matematika itu biasa dia berhitung dengan cermat, tidak sembrono, tidak sembarangan. Kalau dia melakukan sesuatu dia kalkulasi, dia hitung untung ruginya, baik buruknya. Kalau memang baik dia kerjakan, kalau memang untung dia lakukan, kalau merugikan atau membawa keburukan dia tinggalkan. Itu juga bagian dari cara kita untuk menjalani kehidupan dengan baik. Nah, karena itu Ananda semua ya bagian dari yang ketiga wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, saya pesan belajar ilmu agama, belajar ilmu bahasa dan belajar ilmu matematika. Saya berharap dari Ponpes Almanan ini ada selain hafiz-hafizoh, qori-qoriah juga jago-jago bahasa, jago-jago matematika ya. Karena dulu ulama-ulama kita memang seperti itulah karya-karya mereka. Bahkan dulu matematika itu namanya Al-Jabar. Dari mana? Dari Al-Jabr ya. Al-Jabr itu nama orang, seorang ulama yang memang meletakkan fondasi ilmu menghitung itu. Maka dinamakan dulu Jadi ulama-ulama kita mengajarkan untuk kita belajar matematika dengan baik. Nah, Anda semua yang saya hormati dan yang saya banggakan, itulah ayat dari Al-Quran surah Ali Imran yang ke-106 ayat 164 yang awalnya berbunyi laqad mannallah. Kata manna artinya memberikan karunia. Karunia yang besar dinamakan al-minnah, dan orang atau zat yang memberikan karunia yang besar itu disebut dengan Al-Mannan. Itulah nama pondok pesantren ini. Jadi pondok pesantren ini mengambil berkah dari salah satu Asmaul Husna yang artinya adalah Allah sang pemberi karunia. Dinamakan Al-Mannan oleh beliau dengan niat insya Allah ya Pak Kiai, mudah-mudahan di tempat ini selalu terlimpah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang sudah terlimpah nih. Ini semua nih karunia yang besar. Ini karunia yang besar. Mari kita jaga sebaik-baiknya. Itulah Bapak-bapak Ibu, Ananda semua yang dapat saya sampaikan. Dan saya mau ada oleh-oleh dari saya sedikit, yaitu saya ingin mengijazahkan hadis musalsal bil awwaliyah. Ya. Hadis musalsal bil awwaliyah ini adalah hadis yang biasanya oleh para ulama itu diijazahkan di dalam pertemuan pertama, ya, dan membaca hadis yang pertama, ya, di dalam pertemuan tersebut.
Maka saya anggap ini adalah hadis pertama yang saya akan ijazahkan, yang berbunyi, ikutin kawan saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ar-Rahimun yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Saya ijazahkan ya. Nah, jawab saya terima ijazah. Saya ijazahkan hadis musalsal bil awaliyah. Jawab saya terima ijazah. Saya ulangi ya. Saya ijazahkan hadis musalsal bil awaliyah. Kenapa saya ijazahkan ini? Supaya kita nyambung hubungan keilmuan kita. Ini hadis musalsal bil awaliyah, dinamakan awaliyah karena ini adalah hadis yang biasa pertama kali disampaikan oleh guru kepada murid. Di dalam majelis pertama kali dia jumpa. Nah, ini kita baru pertama kali jumpa dan ini saya niatkan hadis yang pertama saya sampaikan. Apa arti hadis tadi? Ar-Rahimun, orang-orang yang memiliki kasih sayang. Yarhamuhumur Rahman, maka mereka akan disayangi oleh Sang Maha Penyayang, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Irhamu man fil ard, sayangi semua yang ada di atas bumi. Yarhamkum man fis sama, maka engkau akan disayangi oleh yang ada di langit, yaitu para malaikat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadis ini saya sampaikan ya, dicatat baik-baik ya, kita sudah nyambung insya Allah ya. Jadi dengan musalsal bil awaliyah, nanti insya Allah mudah-mudahan ada waktu kita kembali dapat bersilaturahim di pondok pesantren Al-Manan. Insya Allah nanti bangunannya sudah lebih banyak lagi Pak Kiai ya, muridnya juga lebih banyak. Dan saya senang tadi Pak Kiai sampaikan bahwa sekarang santri-santriwatinya sudah penuh. Jadi anaknya lebih dulu penuh ya, baru bangunan mengikuti. Itu yang benar. Kadang-kadang ada bangunannya bagus tapi santrinya nggak ada ya. Maka kaidah yang disampaikan oleh para ulama, al-abna qoblal bina, yaitu ada santrinya dulu baru nanti bangunannya mengikuti. Kalau ada santri, maka doa-doa dari santri ini semua nanti akan mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak-bapak dan Ibu, Ananda semua, mudah-mudahan terus-menerus tercurah kelimpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua para orang tua yang menyekolahkan anaknya di tempat ini, insya Allah saya sampaikan Bapak Ibu jangan khawatir. Anak-anak di sini berada di tangan yang tepat, di tempat yang barokah, dan insya Allah akan membawa syafaat untuk Bapak Ibu semua dengan hafalan Al-Qur'annya, dengan tilawah Al-Qur'annya. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir. Sallu ala Muhammad. Masya Allah, subhanallah. Itulah tadi hikmah yang kemudian menjadi wasilah buat kita semua yang hadir. Maka bisa dipastikan malam hari ini kita tidak sia-sia untuk meluangkan waktu kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuan Guru Bajang. Alhamdulillah. Sebelum itu saya ingin mengetes tadi apa yang sudah disampaikan oleh Tuan Guru. Beberapa poin pastinya kita anggap sangat-sangat sempurna dari sisi Al-Quran dan juga hadis. Untuk itu saya mungkin sedikit mengulas kembali tentang poin dari Al-Quranul Karim. Beberapa, yang pertama tadi ada kata di ayat atau tepatnya di surah Al-Imran ayat 164, yatslu alaihim ayatih. Kemudian yang kedua, wa yuzakkihim,
wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Itulah bagian dari ilmu yang kemudian bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wabil khusus kepada para generasi Qur'ani yang insya Allah senantiasa istiqomah di dalam menjalankan sunnah Nabi besar Muhammad SAW, dan yang tidak kalah istimewanya adalah mengamalkan isi kandungan Al-Quran dan hadis. Olehnya itu, kepada Tuan Guru, sekali lagi kami atas nama keluarga besar PPTQ Al-Mannan mengucapkan banyak terima kasih sudah menyampaikan mau'idhah hasanah kepada kita semua sekaligus motivator. Semoga apa yang Tuan Guru sampaikan akan semakin meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta yang tidak kalah pentingnya menjadi wasilah yang dapat dijadikan contoh akhlakul karimah as-siddiqi al-amanah sebagai wujud generasi Qur'ani, dan pastinya kita di lingkup PPTQ Al-Mannan yang sama-sama kita cintai. Olehnya itu, sebelum kita tutup, kami mohon izin lagi kembali kepada Tuan Guru untuk sebagai penutup acara ini. Kami mohon izin untuk memberikan doa sebagai akhir dari acara malam hari ini. Kepada Tuan Guru dengan hormat kami persilakan. Kita baca Fatihah untuk Pondok Pesantren Al-Mannan dan semua yang telah menanam kebaikan di tempat ini, yang telah wafat dirahmati Allah, yang masih hidup dipanjangkan umur. Wal qa'imin ala hadzal ma'had, yang hari ini dan insya Allah seterusnya tengah mengemban amanah untuk memimpin pondok pesantren ini, mulai dari Pak Kiai dan semua. Kita bacakan Fatihah, mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan amanah ini. Allah jadikan ini menjadi wasilatul khair wal barakah, ya, dan menjadi sebab kuatnya syiar Islam di Kendari dan di Indonesia secara umum. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan dan perhimpunan kami malam hari ini menjadi pertemuan dan perhimpunan yang dirahmati dan diberkahi. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan hasanan ma'suman. Dan pisahnya kami, pulangnya kami ke tempat masing-masing setelah pertemuan ini juga menjadi perpisahan yang diberkahi, dilindungi, dan perpisahan yang baik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami bermohon ridha dan syurgamu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kami berlindung dari murka dan api neraka. Allahumma yassir lana qira'atal Qur'an wa hifzahu wa amalahu waj'alhu rabi'a qulubina wa anisa wahdatina. Ya Allah, kami bermohon mudahkanlah kami membaca Al-Quran, menghafalkannya, mengamalkannya. Jadikanlah ia menjadi sahabat hati kami dan penghibur kesendirian kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunilah kami, rahmati kami. Kalau Engkau tak merahmati dan mengampuni kami, niscaya kami termasuk orang yang merugi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik hadzal ma'had wa barik man fi hadzal ma'had waj'alhu ma'muran bit-tullab wa thalibat madal ayyam. Ya Allah, berkahilah pondok pesantren ini, semua yang ada di dalamnya. Jadikanlah dia menjadi tempat yang makmur, ramai dengan santri-santriwati sampai hari kiamat dengan rahmat-Mu ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.